Yehu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Hendra Sobarna, channel yang mengangkat review-review tentang film, baik film mancanegara maupun film Indonesia. Nah, tuh jangan terburu-buru, karena sebelum kalian nonton film alur ceritanya lebih lanjut, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama dan utama mendapatkan notifikasi dari channelnya Hendra Sobarna. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke alurnya. Oke gengs, sebelum gue lanjut ke ceritanya atau sebelum gue bercerita tentang film yang akan gue bahas kali ini, sebelumnya gue mau nanya, apakah kalian sudah nonton filmnya Mangku Jiwo yang disutradarai oleh Bang Rizal Mantopani? Kalau kalian sudah nonton film Mangku Jiwo, silahkan tulis di kolom komentar, dan silahkan juga kalian meninggalkan video ini. Tapi kalau yang belum, sebaiknya dengerin dulu video ini, karena gue akan ngebahas tentang perkuntilanakan dari film pertamanya yang berjudul Kuntilanak dan sampai ke filmnya Mangku Jiwo di tahun 2020. Kenapa dari Kuntilanak sampai Mangku Jiwo? Karena kalau yang sudah nonton pasti sudah tidak asing di berbagai filmnya Kuntilanak itu selalu mention nama Mangku Jiwo. Nah, sebenarnya ada kaitan apa sih antara Kuntilanak dan Mangku Jiwo? Nah, di video kali ini gue akan ngebahas tentang itu, asal usulnya Kuntilanak. Oke, kalau langsung aja ya. Pertamanya yang berjudul Kuntilanak pada tahun 2006 berkisah tentang kematian ibunya dan perilaku bejat dari ayah tirinya, Samantha, yang diperankan oleh Julie Estelle, biasa dipanggilnya Sam, memutuskan menyewa kamar kos di pinggir kota. Sam yang masih depresi atas kejadian di rumahnya serta mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya membuat hubungannya dengan kekasihnya, Agung, yang diperankan Evan Sander, menjadi renggang. Sam menyewa sebuah kamar kos di sebuah rumah yang tampak angker dengan kuburan dan sebuah pohon beringin di depannya. Menurut para penduduk, saya mengetahui bahwa pohon itu diperkirakan sebagai pohon kuntilanak, dan lantai 2 di rumah kos yang memiliki 3 lantai itu dikunci oleh sang pemilik karena lantai itu lebih kotor dibandingkan lantai yang lain. Nah, ibu kos Sam yang bernama Yanti yang diperankan oleh Lita Suwardi menceritakan tentang sejarah bangunan yang kini menjadi tempat kosnya si Sam itu. Diketahui bahwa dahulu sebuah keluarga produsen batik bernama Mangku Jiwo. Tolong diingat, digarisbawahi Mangku Jiwo, karena di akhir cerita gue akan ngebahas tentang Mangku Jiwo. Nah, si Mangku Jiwo membuat pabrik batik dan asrama pekerja di sana. Tetapi terjadi kebakaran besar yang memusnahkan aset-aset Mangku Jiwo dan hanya rumahnya yang masih kokoh dan layak dihuni. Kini cicit penambahan sakti Mangku Jiwo, Sri Sukma Mangku Jiwo, yang diperankan oleh Alis Ishak, menyewakan rumah tersebut untuk dikoskan gitu loh. Jadi dia punya rumah, nah rumahnya ini dijadikan untuk kos-kosan gitu. Nah, perbincangan yang merubah ke mitos kuntilanak berakhir ketika Yanti menembangkan sebuah durmo yang digunakan untuk memanggil kuntilanak. Entah kenapa tembang itu membuat Sam menjadi pusing dan keadaan semakin aneh kala ia mengetahui bahwa untuk memanggil kuntilanak, sang pemanggil harus memiliki wangsit. Di kamar Sam terdapat sebuah cermin antik Mangku Jiwo yang berjumlah 4 di seluruh rumah itu. Tetangga kamar kosnya si Sam, Mawar, yang diperankan oleh Uli Triani, meninggal di sebuah kamar hotel karena serangan kuntilanak ketika ia baru saja mengecam untuk membunuh Sam. Mengancam maksudnya ya. Makanya si Mawar ini sudah mengancam untuk membunuh si Sam dengan gunting, dan tanpa disadari si Sam langsung menembangkan durmo pemanggil kuntilanak. Setelah itu seorang pemuda yang mencoba memperkosanya juga meninggal karena serangan kuntilanak saat diteror di jalan akibat Sam yang menembangkan durmo. Agung yang akhir-akhir ini meneliti tentang kuntilanak dari sahabatnya Iwang. Iwang ini yang diperankan oleh Ibnu Jamil mengetahui bahwa sosok kuntilanak yang biasanya hidup di pohon dipanggil oleh wangsitnya dan keluar melalui media tertentu untuk masuk ke dunia manusia, dan bahwa Mangku Jiwo dipercaya masyarakat sebagai penganut aliran sesat. Sam
yang ikut bersama Agung ke rumah Iwang membaca mengenai batik Mangkujiwo, di mana Sam menemukan tulisan di sketsa batik "Sing kuat sing melihara", yang artinya yang kuat yang pelihara, dan merasa bahwa hal itu diingat di pikirannya ketika Sam dan Agung berseteru. Sam menembangkan Durmo kembali hingga Agung menghilang saat malam sehari kemudian. Nah, di film pertamanya itu si Agungnya itu kan, si Sam sama si Agung itu kayak apa sih, kayak selisih paham gitu. Nah, tidak sengaja si Samnya itu menembangkan Durmo pemanggil kuntilanak, dan alhasil si Agung itu menghilang. Nah, sahabatnya Sam yang bernama Dinda yang diperankan oleh Ratu Pelisa meninggal di kamar mandi kos karena Sam menembangkan Durmo saat ia masih emosi. Hal itu sudah cukup bagi penghuni kos yang lain untuk pindah dari rumah itu. Meninggalkan Sam yang sayup-sayup selalu mendengar suara rintihan permintaan tolong Agung. Akhirnya Sam berhasil membuka lantai 2 dan menemukan Agung serta mengetahui bahwa alasan lantai 2 tidak pernah dibuka karena kamar tersebut menjadi tempat untuk memuja kuntilanak dan memberikan pesugihan kepadanya agar kuntilanak tetap menjadi peliharaan Mangkujiwo. Jadi di film pertamanya itu si Agung ini menghilang saat si Sam menembangkan Durmo kuntilanak. Nah, si Sam ini ngerasa kehilangan dan dia ngerasa selalu dihantui dengan suara-suaranya si Agung gitu. Nah, akhirnya si Sam ini penasaran, dia pergi ke lantai 2 dan akhirnya membuka. Nah, ternyata di dalam sana itu terdapat si Agung yang berada di lantai 2. Nah, ternyata di lantai 2 itu adalah tempat yang dijadikan sebagai pemuja kuntilanak. Oke, itu film pertamanya kuntilanak yang rilis di tahun 2006. Jadi kalian kalau belum nonton filmnya silakan tonton dulu, di banyak loh, kalau kalian mau nonton film kuntilanak itu udah banyak banget. Jadi nonton dulu, nanti kalian juga bisa tahu tuh ceritanya kayak gimana. Film keduanya yang berjudul Kuntilanak juga, yang rilis pada tanggal 10 Oktober 2007, yang bercerita tentang setelah peristiwa dalam film sebelumnya, Sam yang masih diperankan oleh Julie Estelle, dan ternyata dia telah putus dengan Agung yang masih diperankan oleh Evan Sanders, dan ia saat ini berada dalam dilema dalam memperjuangkan jati dirinya dari sisi gelapnya yang semakin kuat kendati adanya wangsit kuntilanak. Jati diri tersebut berhasrat untuk membunuh sebanyak mungkin orang-orang dengan memanggil kuntilanak. Jadi di film keduanya ini si Sam ini kayak semakin keenakan gitu loh, karena dia punya punya kekuatan untuk memanggil setan, dan ternyata itu hanya untuk membunuh orang-orang yang dibenci olehnya gitu. Nah, si Sam juga sering bermimpi tentang orang-orang yang dibunuh oleh kuntilanak seperti sahabatnya yang seperti di film pertama itu ada Dinda, serta cicit Mangkujiwo Sri Sukma itu yang menyesal telah menggunakan kuntilanak. Saat ini Sam tinggal di kos sebuah keluarga pedagang Tionghoa. Putri dari keluarga tersebut bernama Yeni. Nah, si Yeni yang diperankan oleh Cindy Valeri langsung takut saat ia bertemu Sam, tetapi orang tuanya tak tahu alasannya kenapa. Di sisi lain, sisa-sisa pengikut sekte Mangkujiwo yang baru kehilangan Sri Sukma berhadapan dengan banyak masalah karena mereka tak dapat menguasai kuntilanak lagi. Mereka berencana memaksa Sam yang mempunyai wangsit untuk masuk dalam sekte mereka untuk melanjutkan rencana keji mereka dengan melacak Yanti. Si Yanti ini yang di film pertama masih diperankan oleh Lita Suwardi, asisten Sri Sukma dan mantan ibu kos Sam yang bersembunyi sejak Sri Sukma tewas terbunuh. Sementara itu, Agung menjadi depresi karena ia pernah diculik kuntilanak. Agung kemudian dibujuk oleh sahabatnya Iwang untuk bertemu kembali dengan Sam serta menghancurkan masalahnya dari akarnya melalui penyelidikannya tentang sekte Mangkujiwo. Suatu malam, Sam menelpon Iwang dan menembangkan Durmo hingga Iwang pun tewas karena kecelakaan saat memasak mie instan. Hal ini memotivasi Agung untuk mencari Sam. Di malam yang lain, Sam berhadapan dengan sisi gelapnya yang ingin mengambil alih tubuh Sam, tetapi Sam berhasil mengalahkannya. Nah, setelah pencarian yang panjang, Agung berhasil melacak dan menemui Sam yang baru saja pulang mengunjungi makam ibunya. Ibunya itu yang bernama Megain Wicoko. Sam awalnya tak ingin Agung mencampuri urusannya, tetapi setelah dibujuk dan berpikir, Sam memperbolehkannya dan mereka berdua berdamai. Melalui hasil penyelidikan Iwang, Sam dan Agung menemukan tulisan Ujung Sedo
yang merupakan nama tempat asal-usul wangsit kuntilanak. Sam dan Agung menemui Yanti yang sebelumnya sudah menghubungi Sam melalui penglihatan supaya ia mengunjunginya. Nah, si Yanti ini memberitahu bahwa sekte Mangkujiwo telah mencari Sam untuk bergabung dalam sekte mereka dan serta membawa kuntilanak semakin leluasa dalam kendali Sam dan akan berbalik menyerangnya pada akhirnya sejak Sam menghancurkan cermin-cermin untuk memanggil kuntilanak. Karena di film pertama itu si Sam itu menghancurkan 3 cermin dan tinggal satu cermin yang dibawa ke kosan barunya si Sam. Lalu si Sam bertanya kepada si Yanti bagaimana cara menghentikannya. Yanti hanya menjawab kapan Sam terakhir mengunjungi makam ibunya. Saat kemudian 3 pengikut sekte Mangkujiwo tiba-tiba datang dan membunuh Yanti. Tetapi Sam menembangkan Durmo untuk memanggil kuntilanak yang membunuh 2 dari mereka. Sam dan Agung bersembunyi di kos Sam. Mereka dibantu oleh kakek Yeni. Kakeknya Yeni ini yang diperankan oleh Sultan Amanullah. Tetapi sang kakek terungkap sebagai salah satu pengikut sekte Mangkujiwo. Setelah membunuh kedua orang tua Yeni, sekte Mangkujiwo menangkap Sam, Agung, dan Yeni, lalu membawa mereka bertiga ke tempat pertemuan sekte. Di sana Sam dipaksa untuk mengeluarkan amarahnya supaya para pengikut sekte dapat mengajari Sam mengendalikan pemanggilan. Agung terluka parah saat diserang oleh salah satu pengikut sekte, tetapi ia dapat meyakinkan Sam dalam bawah sadarnya untuk menemukan jati dirinya yang benar sebelum Agung tewas. Jadi di film kedua ini si Agung itu tewas gitu. Menetapkan pilihannya, Sam menyuruh kuntilanak untuk membunuh seluruh pengikut sekte Mangkujiwo, sementara ia kabur bersama Yeni. Tetapi di halaman gedung, Yeni diculik oleh kuntilanak, meninggalkan Sam yang kebingungan bertemu dengan tiba-tiba ibunya datang tuh. Nah, ibunya si Sam ini yang tadi siapa tuh namanya Mega itulah, itu diperankan oleh Ida Yasa gitu. Dan di film keduanya itu tiba-tiba si Sam itu didatangkan oleh ibunya dan film selesai gitu. Nah, itu film keduanya Kuntilanak yang rilis di tahun 2007 gitu. Dan di film ketiganya Kuntilanak yang rilis pada tanggal 13 Maret 2008. Nah, film menceritakan berawal dari menghilangnya pasangan yang baru saja bertunangan yang bernama Stella yang diperankan oleh Laudia Cynthia Bella dan Rimson yang diperankan oleh Robbie Colby di sebuah hutan. Tim SAR Komodo yang beranggotakan Darwin yang diperankan oleh Mandela Soji, Asti yang diperankan oleh Imelda Terin, Herman yang diperankan oleh Reza Palepi, dan Petra yang diperankan oleh Laura Antonita bersama tim SAR Udara Albatros untuk mencari pasangan tersebut. Tim SAR Komodo yang menelusuri lewat jalur darat menemukan Sam yang sedang menuju ke Ujung Sedo. Karena kalau kita ingat lagi tuh dari film pertama sampai kedua itu Ujung Sedo juga di-mention terus tuh. Karena Ujung Sedo itu adalah tempat asal muasalnya wangsit kuntilanak. Nah, si Sam ini membujuknya untuk pergi bersama mereka melakukan perjalanan. Sesampainya di hutan dan terhalangnya akses di jalan tanah, mereka terpaksa mendaki bukit berselimut hutan belantara. Nah, ketika mereka mendirikan kemah, Sam didesak oleh para anggota tim SAR Komodo agar mengutarakan alasan Sam pergi sendirian ke hutan itu. Tetapi Sam justru menyarankan agar mereka berhenti mencari pasangan itu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saat itu juga mereka mendengar suara aneh dan fenomena gaib yang memaksa mereka menjelajahi sebagian kecil hutan. Dan dalam proses penjelajahan itu, Sam menemukan syal merah milik Stella. Mimpi Sam menjadi memperjelas bahwa arwah ibunya Mega N. Ijoko meminta Sam untuk pergi ke Ujung Sedo yang berada di ujung hutan belantara untuk mencabut wangsitnya atas kuntilanak. Keesokan paginya saat mereka menjelajahi hutan, mereka terhalang oleh kabut tebal yang mengacaukan semua alat petunjuk, baik telekomunikasi maupun waktu arah. Setelah berhasil menembus kabut, Sam dan tim SAR Komodo menemukan dan mengikuti Yeni. Nah, si Yeni ini yang di film keduanya itu yang diperankan oleh Cindy Valerie yang diculik oleh di kuntilanak. Nah, si Yeni ini adalah anak pemilik kos Sam yang diculik sebelumnya. Mereka mengikuti Yeni hingga Yeni menghilang dan mereka tiba di sebuah gua. Menelusuri dua dengan ketidakpastian tujuan. Mereka berpencar menjadi dua kelompok di mana masing-masing kelompok mendapat teror dan fenomena aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Puncaknya, mereka berhasil keluar dari gua tersebut dengan peringatan bahwa Sam harus pergi ke rumah Mbah Putri yang diperankan oleh Irene Rachik Salamun.
tempat yang menjadi asal-usul wangsit kuntilanak di keluarga Mangkujiwo. Tidak dapat mengelak saat berbenah kemah, saya menjelaskan alasan ia pergi dan mereka sudah tiba di ujung Sedo. Saat semua orang tidur, Herman yang berjaga di luar dihantui kuntilanak sehingga ia masuk ke dalam lumpur hisap. Paginya 4 orang yang tersisa mencari Herman dan berhasil menemukan sebuah pemukiman penduduk yang sudah tidak dihuni. Pemukiman itu membuat berbagai tulang belulang, sisa daging, dan sebuah mayat manusia. Mereka juga menemukan bangkai sapi di mana ada bayi aneh di dalam isi perut sapi yang sudah terburai. Meskipun beberapa orang melarang untuk membawa bayi aneh itu, Petra tetap saja membawanya. Nah, tiba-tiba saat malam, si bayi aneh itu menghilang dan Petra mencarinya, diserang oleh kuntilanak. Lalu ketika Asti dan Darwin dan Sam mencari Petra, Sam mengikuti Yeni dan melihat sebuah lapangan dedaunan di dalam hutan di mana sekumpulan anak kecil mengikuti seekor kuda putih. Sam berhasil menemukan Yeni dan memata-matai kegiatan kuntilanak yang mengumpulkan sekumpulan anak kecil untuk diambil rohnya sebagai makanan kuntilanak. Ketika Yeni dan Sam pergi dari tempat itu, Darwin yang melihat kuntilanak diguna-guna olehnya sebelum kuntilanak menyuruh Darwin untuk membunuh dirinya sendiri. Di tengah perjalanan menuju ke rumah Mbah Putri, Sam bertemu lagi dengan Asti dan menyuruhnya untuk kembali di pagi hari dalam keadaan hidup. Yeni dan Sam tiba di tempat Mbah Putri. Mbah Putri berhadapan dengan Sam, menceritakan asal-usul kuntilanak yang berasal dari tempat itu. Nah, di film ketiganya ini terungkaplah bahwa kuntilanak adalah arwah penasaran seorang ibu yang meninggal karena melahirkan anak setan yang langsung dibunuh setelah ia lahir. Lalu anak itu mendiami perut Mbah Putri yang sudah berusia lebih dari seabad. Sebagai syarat yang harus dipenuhi Mbah Putri agar ia dapat hidup abadi, lalu Durmo yang dinyanyikan oleh Sam dan selalu anggota sekte Mangkujiwo adalah ciptaan Mbah Putri agar kuntilanak bisa dipanggil dan menghisap nyawa manusia yang membuat anak setan tetap hidup dalam perut Mbah Putri. Nah, di akhir film ini Sam memutuskan untuk bunuh diri untuk menjatuhkan dirinya ke jurang, dan film berakhir ketika tiba-tiba ada sebuah tangan yang dari dasar air terjun tersebut, dan film ketiga pun berakhir. Terakhirnya yang berjudul Mangkujiwo yang menceritakan tentang Cokrokusumo dan Brotoseno. Nah, setelah disingkirkan dari jabatannya di keraton oleh Cokrokusumo yang diperankan oleh Roy Martin, Brotoseno yang diperankan oleh Sujiwo Tejo berniat membalas dendam. Brotoseno mengajak seorang perempuan bernama Kanti yang diperankan oleh Asmara Abigail yang juga dipenuhi kebencian kepada Cokrokusumo. Kanti dipasung oleh warga karena dianggap gila. Cokro pun menolong dan membantu Kanti yang sedang hamil. Kanti dan Brotoseno pun bekerja sama mengatur pembalasan dendam yang melibatkan kekuatan gelap dan jahat untuk melawan Cokrokusumo. Kekuatan gelap dan jahat itu melibatkan medium cermin. Terdapat 2 cermin, satunya ada di tempat Cokro dan satunya ada di Brotoseno. Cokrokusumo pun tidak sendirian. Ia dilindungi orang-orang kepercayaan hebat seperti Nyi Kenanga yang diperankan oleh Jenar Masa Ayu yang dapat melihat pertanda. Sementara itu, tanpa Brotoseno dan Kanti Duga, keadaan justru semakin pelik karena pembalasan dendam yang mereka ciptakan justru membawa malapetaka yang jauh lebih besar dan mengerikan. Ini kita kayak seolah-olah diajak untuk melihat asal-usul kuntilanak dalam film Mangkujiwo. Seperti yang kita ketahui, MPV Feature dahulu memproduksi film kuntilanak 2006, 2007 sampai 2008 yang digarap oleh Rijal Mantovani. Kemudian di tahun 2018 sampai 2019 mereka merilis versi rebootnya. Nah, dalam film Mangkujiwo ini lebih ke spin-off film kuntilanak, lebih gelap dari 2 film sebelumnya yang memang menghadirkan anak-anak. Di sini kita akan merasakan suasana yang mencekam, suasana Jawa yang kental dan ritual yang mengerikan berhasil ditampilkan. Itu menurut gua. Cara cerita yang disampaikan di filmnya Mangkujiwo juga masih bisa diikuti walau kita tidak mengikuti 2 film kuntilanak di tahun 2018 dan 2019 dengan alur maju mundur dan cukup rumit di filmnya. Jadi kita kayak harus fokus gitu sih nonton film di filmnya Mangkujiwo ini. Karena kekuatan film Mangkujiwo ini ada di penampilan Cokrokusumo yang diperankan oleh Sujiwo Tejo. Dirinya sukses menampilkan sosok yang mengerikan dengan segala ritualnya. Beberapa adegan saat dia menyembelih hewan akan membuat kita merinding dan jijik sih menurut gua ya, karena bukan hanya hewan-hewan kayak tikus itu kayak
di semen tuh kayak diliatin gitu, terus dihidangkan ke si kantinya juga, terus kayak makannya dipaksa makannya itu kayak beneran gitu. Kalau menurut gue tuh kayak menjijikan di film Mangku Jiwo ini. Nah, terus penampakan kuntilanak juga cukup berbeda dengan Univers dan Julie Estelle. Jadi bisa dibilang lupakan dulu deh yang versi si Julie Estelle. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya filmnya kuntilanak itu sebenarnya lebih bagus kalau diperankan oleh Julie Estelle kalau menurut gue gitu. Nah, tapi kelemahan dalam film ini mungkin karakter Uma yang diperankan oleh Yasamin Jasman. Uma masih terlihat modern walau dikisahkan di tempo dulu. Kemudian aksen Jawanya masih kurang maksimal saat dirinya menyanyikan Lingsir Wengi terasa off. Nah, kalau di film Mangku Jiwo itu pas si Umanya menembangkan Durmo itu kayak kita tuh ya udah kayak ngedengar musik biasa aja gitu. Tapi kalau yang diperankan oleh Julie Estelle saat Julie Estelle menyanyikan menembangkan Durmo tersebut, itu kayak kita kerasa kayak merinding lah gitu kan. Kan pasti bisa merasakan antara si Julie Estelle dan si Uma yang di film Mangku Jiwo itu. Nah, kalau menurut gue sih gue lebih merindingan yang dibawakan oleh Julie Estelle ya dibanding si Uma gitu. Nah, itulah film-film cerita tentang kuntilanak dan asal-usul si Mangku Jiwo. Nah, ternyata kalau kita tarik dari film pertama sampai yang terakhir itu nyambung gitu, karena mungkin di film terakhirnya itu yang menceritakan bahwa sosok si Mangku Jiwo tersebut. Oke, terima kasih kalian sudah nonton video dari channelnya Hendra Sobarna yang menceritakan tentang film Kuntilanak dari tahun 2006, 2007, 2008 dan 2020 gitu. Karena menurut gua film Kuntilanak ini sebenarnya mungkin gua kangen aja sih ya dengan film-film kuntilanak atau film-film yang digarap oleh Rijal Mantopani gitu. Jadi terima kasih sekali lagi. Jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang pertama dan utama mendapatkan notifikasi dari channelnya Hendra Sobarna. Kalau gitu gue pamit undur, terima kasih.